Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, akan mempresentasikan makalah dari klaster pertama yang berjudul Model Desain Media, Model Bohr and Gall. Yang pertama yaitu pengertian model desain pembelajaran Bohr and Gall. Menurut Bohr and Gall, penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Dengan pengertian tersebut, maka rangkaian langkah-langkah penelitian dan pengembangan dilakukan secara siklis, dan pada setiap langkah yang akan dilalui atau dilakukan selalu mengacu pada hasil langkah sebelumnya, hingga pada akhirnya diperoleh suatu produk pendidikan yang baru. Model penelitian pengembangan Bohr and Gall merupakan salah satu model penelitian dan pengembangan pendidikan yang sangat populer. Jika seseorang ingin mengembangkan atau membuat sebuah produk pendidikan, dapat dilakukan dengan menggunakan model ini. Menurut Bohr and Gall, research-based development adalah sebuah riset yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk untuk keperluan pendidikan. Sugiono berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan atau digunakan metode survei atau kualitatif. Dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Bohr and Gall juga menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode penelitian dasar atau sering disebut basic research. Kemudian untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut digunakan eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan atau applied research. Adapun penelitian R&D bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi suatu produk. Dengan demikian, penelitian ini bersifat longitudinal. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah dalam model pembelajaran Bohr and Gall. Bohr and Gall mengajukan serangkaian tahap yang harus ditempuh dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap studi pendahuluan. Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan studi pustaka yang melandasi produk pembelajaran yang akan dikembangkan, observasi di kelas, dan merancang kerangka kerja penelitian dan pengembangan produk pembelajaran. Langkah yang dilakukan ada 3, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua studi literatur, dan yang terakhir riset skala kecil. Kemudian langkah yang kedua yaitu perencanaan. Setelah studi pendahuluan dilakukan, langkah berikutnya adalah merancang berbagai kegiatan dan prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian dan pengembangan produk pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap ini yaitu merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai. Langkah yang ketiga yaitu pengembangan desain. Pada tahap pengembangan desain ini merupakan tahap perancangan draft awal produk pembelajaran yang siap diuji cobakan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk uji coba dan validasi produk, alat, evaluasi, dan lain-lain. Kemudian langkah yang keempat yaitu uji coba lapangan awal.
Nah, tujuan dari tahap ini adalah memperoleh deskripsi latar atau setting, penerapan atau kelayakan suatu produk jika produk tersebut benar-benar telah dikembangkan. Uji coba pendahuluan ini bersifat terbatas. Uji coba lapangan dilakukan berkali-kali agar mendapatkan desain yang sesuai dengan kebutuhan. Selama uji coba ini dilakukan, pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Kemudian langkah yang kelima yaitu merevisi hasil uji coba. Hasil uji coba terbatas ini dipakai sebagai bahan untuk melakukan revisi terhadap suatu produk yang hendak dikembangkan. Tahapan ini merupakan perbaikan dari hasil uji coba lapangan awal. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif produk. Langkah yang keenam yaitu uji coba lapangan. Pada tahap ini biasanya disebut sebagai uji coba utama dengan skop yang lebih luas. Uji coba dilakukan pada 5-15 sekolah dengan 30-100 orang subjek uji coba. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan apakah suatu produk tersebut yang hendak dikembangkan benar-benar telah menunjukkan suatu performasi sebagaimana yang diharapkan. Langkah yang keenam yaitu revisi hasil uji coba lapangan. Tahapan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas. Penyempurnaan produk pada tahap ini akan semakin memantapkan produk yang akan dikembangkan. Penyempurnaan pada tahapan ini tidak hanya didasarkan pada aspek kualitas, melainkan juga kuantitasnya, berdasarkan hasil belajar siswa yang pada proses pembelajaran telah diuji untuk menggunakan proyek yang dikembangkan. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu uji kelayakan. Uji kelayakan ini dilaksanakan pada 10 sampai dengan 30 sekolah, melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan apakah suatu produk yang dikembangkan itu benar-benar siap dipakai di sekolah tanpa melibatkan kehadiran peneliti atau pengembang produk. Pada umumnya, tahap ini disebut sebagai tahap uji validasi model. Langkah yang ke-9 yaitu revisi produk akhir. Revisi ini didasarkan atas masukan dari uji kelayakan. Langkah ini akan semakin menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir ini dipandang perlu guna keakuratan produk yang dikembangkan. Pada tahapan ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah yang terakhir dalam pembelajaran Born and Gall yaitu dissemination and implementation. Tahap ini ditempuh dengan tujuan agar produk yang baru saja dikembangkan itu bisa dipakai oleh masyarakat luas. Inti kegiatan dalam tahap ini adalah melakukan sosialisasi terhadap produk hasil pengembangan, misalnya melaporkan hasil dalam pertemuan-pertemuan profesi dan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kemudian, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Born and Gall. Yang pertama yaitu kelebihan model pembelajaran Born and Gall. Pertama, model pembelajaran ini mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Kelebihan yang kedua yaitu model pembelajaran ini selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Kelebihan selanjutnya yaitu model pembelajaran ini merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Kelebihan yang terakhir dari model pembelajaran Born and Gall ini yaitu metode penelitian yang ada dalam model pembelajaran ini cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Adapun kekurangan pada model pembelajaran Born and Gall ini yang pertama yaitu pada prinsipnya pendekatan model pembelajaran ini memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh pun relatif kompleks.
Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu pendekatan model pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Artinya, penelitian model pembelajaran ini tidak mampu digeneralisasikan secara utuh, karena pada dasarnya penelitian Bohr and Gale ini pemodelannya pada sampel, bukan pada populasi. Baiklah, mungkin begitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa ilaihi tikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.